Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 478. Pengusaha Esno. Dewi dan Talita masuk ke dalam kamar, dan Rocky hanya bisa tidur di ruang kerja di sebelah kamarnya. Awalnya ada beberapa ruangan kosong, tapi semuanya dirusak oleh Jenny. Dia membeli 10 ton pakan ayam dan bebek, dan semua ruangan kosong terisi penuh dengan pakan. Ada bau pupuk dan pakan di dalam ruangan. Tempat ini benar-benar tidak layak untuk ditinggali. Setelah Rocky masuk ke dalam ruangan, dia menelepon Lian dan memerintahkannya untuk segera menyelidiki pedagang bunga di kota untuk melihat siapa yang telah membeli bibit ajaibnya. Dengan segera, Lian menelepon kembali dan melapor kepadanya. Ternyata Jenny menemukan toko bunga dan menjual semua bunga di taman kepadanya. 2 pot bibit ajaib itu kebetulan ada di antara semua itu. Dan penjual bunga ini menjual bibit ajaib ini kepada seseorang bernama Esno. Rocky mengerutkan kening dan bertanya, siapa Esno? Dia adalah pemilik pabrik farmasi di kota Gopo. Lian segera bertanya, apakah kamu ingin aku menghubunginya dan membeli kembali 2 pot bungamu? Iya, tidak peduli berapa harganya, aku akan membeli 2 pot bunga ini secara utuh. Rocky tidak peduli dengan uang, 2 bibit ajaibnya mempunyai harga yang tidak ternilai. Tidak lama kemudian, Lian menelepon kembali. Kali ini, dia sedikit sedih dan berkata dengan wajah sedih. Tuan Rocky, aku sudah mencoba melobinya, aku bahkan bersedia menghabiskan uang 10 miliar untuk itu, tetapi Esno tidak menjualnya, dan aku ingin pergi ke pabrik farmasinya untuk menegosiasikan harga. Dia bahkan tidak mempedulikannya, jadi dia menutup telepon dan tidak mengangkat teleponku lagi. Rocky mengerutkan kening. Apakah Esno ini mengenali 2 bibit ajaib ini? Jika tidak, bagaimana mungkin bisa acuh tak acuh saat dihadapkan dengan sejumlah besar uang? Lian berkata dengan murung, Tuan Rocky, aku tidak bisa menangani masalah ini, aku akan mencari seseorang untuk menghubungi Esno. Lupakan, aku sendiri yang akan pergi ke pabrik farmasinya. Rocky berkata, jika Esno adalah seorang kultivator, maka jangankan uang 10 miliar, bahkan jika Lian mengeluarkan uang 100 miliar, kemungkinan Esno tidak akan menjualnya. Bagi para kultivator yang terpenting bukanlah uang, tetapi sesuatu yang dapat meningkatkan kultivasi. Jika bisa meningkatkan kultivasi, maka akan dapat memperpanjang hidup dan mereka yang sudah mencapai tingkat puncak bisa hidup ribuan tahun. Rocky meminta Lian untuk mencari tahu keadaan di pabrik farmasi Esno. Kota Gopo tidak memiliki pabrik farmasi besar tipe pilar, sehingga tidak ada pabrik farmasi yang layak. Perusahaan pusat pabrik farmasi ini ada di kota Wasa, yang sudah berdiri lebih dari 10 tahun. Namun, dalam beberapa tahun terakhir ketika ayah Esno pensiun dan membawa putranya Esno ke tangannya, pabrik farmasi secara bertahap kehilangan pendapatan. Hingga saat ini, perusahaan farmasi dalam kondisi menurun dan banyak terlilit hutang. Sore hari itu, Rocky pergi ke pabrik farmasi milik Esno. Lian menghubungi Esno dan membuat janji untuk bertemu di kantor pabrik farmasi pada sore hari. Lokasi pabrik farmasi milik Esno berada di pinggiran kota, hanya membutuhkan waktu 40 menit untuk sampai ke sana. Mobil Rocky langsung masuk ke pabrik farmasi, melihat keadaan di sekitar. Hanya ada sedikit pekerja di bendungan di pabrik farmasi, gerbang besinya sudah berkarat, seekor anjing terbaring di dekat pintu tanpa daya, kelihatannya pabrik ini akan ditutup.
Rocky memarkir mobilnya di depan gedung perkantoran lantai 5 dan turun untuk masuk ke dalam kantor. Gedung kantor direktur pabrik ada di lantai 4. Rocky membuka pintu dan mengerutkan kening. Meskipun pabrik farmasi ini sangat terpencil, dekorasi kantornya sangat mewah. Dalam kantor sangat luas, ada karpet wall warna merah tua. Semua meja dan kursi terbuat dari batang mahoni, dan ada beberapa lukisan terkenal di dinding yang masing-masing bernilai miliaran rupiah. Di atas sofa kulit Italia berwarna hitam, seorang pria gemuk dengan perut buncit sedang duduk dengan pakaian terbuka dan matanya tertutup. Dia sedang menggendong seorang wanita yang mempesona dengan pakaian yang berantakan. Tangan kirinya yang gemuk masuk ke dalam bawah rok wanita itu, sedang meraba-raba. Wanita yang mempesona itu tertawa dan gemetar, memutar tubuhnya tanpa henti, lalu berkata, "Kak Esno, bisakah kamu menebak di mana itu?" Pria gendut itu begitu bersemangat hingga wajahnya memerah dan meneteskan air liur. Dia berkata, "Sayangku, aku ingin menyentuh seluruh tubuhmu." Pasangan pria dan wanita ini bermain dengan semangat sehingga mereka bahkan tidak menyadari bahwa Rocky masuk ke dalam. Rocky terbatuk dan mengingatkan mereka berdua untuk memperhatikan. Mendengar suara batuk, pria gemuk itu membuka penutup matanya dan berteriak dengan marah, "Siapa? Bagaimana kamu bisa masuk sesuka hati?" Wanita mempesona itu mengangkat matanya dan menatap Rocky. Tiba-tiba, matanya berbinar dan dia menelan air liurnya. Pria ini tinggi dan tampan, meskipun hanya memakai kaos biasa, bentuk tubuh di balik bajunya sudah bisa dibayangkan, lengannya berisi, dan sekilas dia punya kekuatan. Rocky memandang pria gendut itu dan berkata, "Kamu Direktur Esno bukan? Aku sudah membuat janji denganmu pada sore hari untuk membicarakan masalah pot bunga." "Oh, ternyata kamu." Pria gendut itu melihat dari atas sampai bawah pada Rocky dan berkata, "Kemarilah dan bicarakan." Selesai berbicara, dia menepuk lagi pinggang wanita yang mempesona itu, dan memerintah, "Freska, bawakan air kemari." Wanita itu segera menjawab, memutar pinggangnya dan berjalan ke arah pintu. Saat berjalan melewati Rocky, dia menggosok matanya dengan tidak sengaja, dan melemparkan pandangannya. Di dalam hati, Rocky juga merasa aneh. Wanita ini tampaknya sekretaris Esno, tidak menyangka menjadi begitu berani, di depan Esno merayu dirinya. Apakah sekretaris wanita itu punya moral? Namun, meskipun Freska seorang wanita cantik, tidak hanya terlihat mempesona tetapi juga memiliki tubuh yang seksi, terutama gaun kasa hitam dada rendah, yang sedikit memperlihatkan dadanya. Tetapi apakah itu kecantikan atau bentuk tubuh, dibandingkan dengan sekretaris dirinya, itu masih jauh dari baik. Jika ingin mengatakan sepasang senjata fana, sekretarisnya adalah satu-satunya. Rocky bertanya, "Direktur Esno, 2 bunga dalam pot ini awalnya milikku tetapi ibu mertuaku secara tidak sengaja menjualnya karena kesalahan. 2 pot bunga ini sangat penting bagiku, aku ingin membelinya kembali. Kamu ingin menjualnya dengan harga berapa?" Esno berjalan menuju ke belakang meja bos, sepasang matanya menatap Rocky, dan berkata, "2 bunga dalam pot ini adalah sesuatu yang ingin aku beli. Tapi aku juga menyukainya, jadi aku tidak akan menjualnya." Rocky tersenyum. Dia tahu bahwa Esno sedang menggantungkan nafsunya. Pabrik farmasi milik Esno membutuhkan uang sebanyak 120 miliar. Jika Esno benar-benar tidak ingin menjual, dia tidak akan setuju untuk bernegosiasi. Pengusaha menginginkan lebih banyak uang. Rocky melangkah maju, menarik kursi dan duduk. Dia berkata sambil tersenyum, "Direktur Esno, dari dulu tidak ada bisnis yang tidak bisa dinegosiasikan. Tolong beri aku harga."
Sepasang mata Esno melirik ke arah Rocky, dia menyeringai. Dia sudah bertanya tentang detail Rocky. Seorang menantu yang tidak berguna. Namun, istrinya adalah wanita yang kuat di kota-kota Gopo. Dia menjalankan perusahaan konstruksi dengan total aset 20 miliar. Selain itu, ayah mertuanya menjalankan toko barang antik yang tidak mungkin akan kekurangan uang. Adapun ibu mertuanya, Jenny, tinggal di villa termahal di kota. Untuk domba gemuk ini, Esno sudah selesai menggiling pisaunya, menunggu Rocky disembelih. Dia berpura-pura malu, pura-pura berpikir sejenak, menghela nafas dan berkata, awalnya aku juga pecinta bunga, dan aku punya cinta yang unik untuk 2 pot bunga ini. Namun kamu bersikeras ingin membelinya, karena ingin mengambil mereka kembali. Begini saja, kamu keluarkan uang 100 miliar, aku akan memberikannya kepadamu. Baik, Rocky tidak mengubah wajahnya dan langsung setuju. Esno menatap Rocky dan terkejut. Sampah ini. Dia langsung setuju dengan bersemangat. Dia ingin naik ke tawaran tinggi. Awalnya berpikir bahwa Rocky pasti akan menurunkan harga, setidaknya setengah. Rocky melihat jam di dinding dan berkata dengan tenang, tolong keluarkan bunganya, uang 100 miliarnya akan ditransfer dalam 5 menit. Sekarang Esno sedang tidak tenang. Dia juga berencana untuk memukul Rocky. Harga dirinya hanya 20 miliar, dan harga penawarannya adalah 100 miliar, yang merupakan harga yang sangat tinggi. Tapi bocah ini tiba-tiba setuju. Karena kelihayan pengusaha, Esno langsung merasa bahwa bisnis itu menguntungkan. Dia tidak segera menjawab Rocky, dia mengetukkan jarinya ke meja dan berkata sambil tersenyum palsu, Tuan Rocky, 100 miliar hanyalah harga 1 pot bunga, jika kamu ingin membeli 2 pot bunga kamu harus menambahkan uang sebanyak 100 miliar lagi. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.